Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah kampung Ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Pola Sugesti, Sehat, Kaya, dan Bahagia webinar persembahan Meaningfulize berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur, MHJ Aseris, OSB, dan juga Skill School. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk itu, kepada Ustadz Aris Ahmad Jaya, waliyatafadhal masykura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berkahilah pertemuan ini. Jadikan pertemuan ini menjadi titik balik kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, dan kesehatan bagi para peserta yang hadir. Saya Aris Ahmad Jaya, insya Allah membersamai sahabat semua. Hari ini dengan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla dan keinginan kuat untuk menjadi bagian dari kebersamaan umat, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat, pribadi-pribadi yang kaya, dan juga tentu bahagia. Alhamdulillah, insya Allah kita akan bersama belajar tentang mengapa kita harus sehat, mengapa kita mesti kaya, dan juga mengapa kebahagiaan itu bagian dari sebuah proses menuju ke jannah. Ada sesuatu yang menggelitik, sesuatu yang luar biasa manakala kaum muslimin meminum zam-zam. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan wasya, wa shifaan min kulli da'in. Dari tiga hal ini kita belajar banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu cerdas, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan wasyan, rizki yang luas, kaya raya. Wa shifaan min kulli da'in, dan obat dari semua sakit, yaitu sehat. Nah, dari sinilah saya insya Allah pagi hari ini membersamai ayah bunda, kakanda, adik-adik sekalian untuk memiliki sebuah mindset, untuk memiliki sebuah pola pikir. Mengapa kita harus sehat? Mengapa kita harus kaya? Dan kenapa kita juga mesti bahagia? Baik, sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan share screen biar nanti memudahkan kita untuk lebih memahami ya, lebih mampu, lebih tenang melihat, dan insya Allah mencatat. Insya Allah sudah terlihat ya semuanya ya. Kenapa saya bilang pola sugesti? Sugesti itu adalah keyakinan diri, nasihat diri ya. Kaya, sehat, kaya, bahagia. Kita mulai dari sini. Yuk, kita bareng-bareng melihat perjalanan hidup kita. Kita mulai dari yang sangat sederhana. Kita lihat ya. Yang pertama, ini masa balita kelahiran kita. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kita lihat masa kecil kita. SD. Kemudian berikutnya
SMP. Berikutnya kuliah. Ya SMA lah, SMA dulu. Masa perkuliahan atau masa dewasa. Berikutnya mendapatkan amanah, ya. Amanah untuk beraktivitas, berprofesi. Selanjutnya masa senior, masa tua. Dan berikutnya kita akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, coba mengapa, why, mengapa kita harus sehat? Coba dijawab di room chat. Kenapa kita harus sehat? Mengapa sehat itu penting? Mengapa sehat adalah bagian dari sebuah keniscayaan yang semestinya kita raih. Saya sudah menanyakan ke banyak orang, mengapa kita harus sehat? Ada sebagian yang berkata, dengan sehat kita bisa beraktivitas dengan baik, bagus. Dengan sehat kita beribadah dengan nyaman, oke. Dengan sehat banyak amanah yang bisa kita tuntaskan, oke. Dengan sehat kita mampu untuk melakukan aktivitas dengan baik, tubuh bermanfaat, baik. Dari Dewati Pris, agar bermanfaat, bagus. Agar kita melakukan berbagai kegiatan, bagus. Memberi manfaat, ya. Jadi ternyata jawaban-jawaban dari para hadirin ini, jamaah luar biasa ya. Ternyata kalau kita tidak sehat, kita susah untuk menikmati hidup. Kalau kita tidak sehat, kita merepotkan banyak orang. Kalau kita tidak sehat, kita susah untuk beribadah dengan baik. Kita susah untuk melakukan aktivitas amanah dengan baik. Bagus. Dengan sehat kita lebih mudah taat dengan Allah. Oke. Nah, sekarang kita bahas berikutnya. Mengapa kita harus kaya? Nah, ayo. Bisa dijawab? Mengapa sih kita harus punya kapasitas? Kita banyak membantu, Bu Ida. Bagus. Kita banyak sedekah. Kita bisa menolong orang. Kita bisa bermanfaat. Luar biasa ini jawaban-jawabannya. Kita bisa beramal. Baik. Luar biasa ya. Ternyata dengan kita sehat, kita bisa beribadah. Kita bisa tenang. Dengan kaya, kita bisa berbagi. Tapi ada satu kunci nih teman-teman. Kalau perhatikan baik-baik ya. Kenapa kita harus kaya? Berdasarkan ilmu yang saya pelajari, dengan kita berkelimpahan atau kaya, kita memang mudah berbagi. Kita bisa membantu orang, kita menolong orang, kita bisa berbagi. Tapi ada satu kata kunci di situ. Dengan kita membantu, dengan kita berbagi, ternyata kita lebih mudah untuk mempengaruhi. Tolong dicatat nih ya. Dengan kita berbagi, dengan kita membantu, dengan kita menolong, dengan kita membersamai, kita lebih mudah untuk berdakwah. Lebih mudah untuk mempengaruhi. Karena kita orang baik, harta dipegang orang baik, maka dakwah itu lebih mudah dibanding dengan orang yang meminta tolong, meminta bantuan. Jadi, kalau Anda adalah orang yang berkelimpahan dan membantu, berbagi, itu lebih mudah kita untuk berkontribusi, lebih mudah untuk mempengaruhi. Dengan mempengaruhi baik, maka disitulah dakwah bisa berjalan dengan mudah. Itu kunci. Mengapa kita harus kaya? Karena kita bisa memberikan pengaruh lebih untuk kebaikan. Nah, terakhir nih, kenapa kita harus bahagia? Kenapa bahagia? Ada nggak orang kaya yang kurang bahagia? Banyak. Apalagi kalau kekayaannya berasal dari ketidakhalalan. Nah, atau hasil yang kurang baik. Kaya. Bahagia. Kenapa harus bahagia? Iya, ternyata bahagia itu yang menjadikan kehidupan itu berenergi. Bahagia yang menjadikan kehidupan kita mampu menularkan kebahagiaan kepada yang lainnya. Bahagia yang menyebabkan endorfin ataupun hormon yang senantiasa hadir bagi orang-orang yang bersyukur, itu menjadikan selain kita bisa berbagi, selain kita sehat,
kita punya peluang-peluang hebat untuk menjalankan kemuliaan hidup sampai husnul khotimah. Baik, sahabatku sekalian, kita akan belajar bersama tentang bagaimana melihat kehidupan ini. Tolong diperhatikan baik-baik, dicatat boleh, di screenshot silahkan, tidak ada hak paten dalam materi ini. Silahkan sebarkan dan paradigma kita akan menjadikan insya Allah kehidupan lebih baik. Pilihan hidup. Yang pertama adalah tegang. Yang kedua, senang. Yang ketiga, tenang. Dan setiap orang pasti merasakan tiga hal ini. Orang mau ujian pasti tegang. Ya. Kemudian ketika selesai ujian, senang. Dinyatakan lulus, tenang. Mau menikah, tegang. Ketika sudah bisa menikah, senang. Sehingga keluarga sakinah, tenang. Bagaimana kita memahami tentang tegang, senang, dan tenang? Kita lihat dari tegang. Why? Mengapa seseorang itu sering tegang? Mengapa seseorang itu susah untuk senang dan tenang? Ada rumus fisika yang perlu kita pahami dan juga bagian dari coba pola pikir kita. Kalau Anda punya garam, saya punya garam, dan saya masukkan segenggam garam ke dalam gelas yang berisi air, pasti asin. Kalau diaduk, pasti asin. Namun mengapa ketika dimasukkan ke Danau Toba, diaduk Danau Tobanya, kok tidak asin? Nah, menurut Anda kenapa? Mengapa di gelas asin, di Danau Toba tidak asin? Coba. Baik, benar. Kapasitas, luas, jumlah air. Padahal sama-sama satu genggam garam. Artinya adalah bisa jadi masalah yang sama dirasakan berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Yang satu kapasitasnya gelas, yang satu kapasitasnya danau. Jadi masalah yang sama belum tentu menciptakan ketegangan yang sama. Coba kita belajar lagi ya. Ketika truk ini banyak muatan, maka ternyata dia mengalami ketidaknyamanan karena muatannya terlalu banyak. Tegang dalam istilah teori saya. Tegang. Coba kita lihat ya. Ketika kita melihat ada mobil goyang kanan, goyang kiri, kalau Anda perjalanan ke puncak misalnya, pasti kita stres melihat mobil seperti ini. Ternyata rumus ketegangan itu seperti ini, ya. Rumus ketegangan seperti ini. Kita bicara tentang tegang dulu ya. P sama dengan F per A. P adalah pressure, F adalah force, A adalah area. Pressure semakin tinggi sebanding lurus dengan gaya, sebanding terbalik dengan area. Artinya, orang yang tegang adalah orang yang gayanya terlalu besar dibanding dengan kemampuannya. Terlalu banyak gaya. Itu mengakibatkan tegang. Oke ya. Baik, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke senang. Kenapa orang bisa senang? Senang. Senang itu dialami oleh orang-orang yang mampu menyelesaikan atau kapasitasnya minimalnya sama dengan gayanya. Jadi begini, orang-orang yang senang adalah orang-orang yang mampu mengelola ujian, mampu menuntaskan ujian. P sama dengan F per A. Minimalnya pressure-nya ini stabil karena F atau gaya hidupnya itu bisa ditangani dengan kapasitasnya. Ketika butuh, ada. Anak bayar sekolah, ada hutang, bisa bayar. Itu senang. Namun, untuk tenang, nah ini. Tenang dialami oleh orang-orang yang gayanya lebih kecil dibanding dengan area atau kapasitas, kemampuan. Semakin besar kapasitas kita, insya Allah pressure semakin kecil. Dengan pressure atau tekanan hidup semakin kecil, maka kita jauh lebih tenang. Karena A itu area, kapasitas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali illa wus'aha, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, hadirnya teman-teman di agenda hari ini, hadirnya sahabat semua di sela-sela kesibukan pada acara hari ini, Masya Allah,
itu menunjukkan memperluas kapasitas. A. Karenanya izinkan saya hari ini membersamai ayah, bunda, kakak, adik sekalian masuk di memperbesar kapasitas diri agar kita sehat, kaya, bahagia. Kita akan mulai di sini. Perhatikan baik-baik video ini. Kalau Anda melihat si bapak ini sakit dan dia hadir pada sholat subuh membawa tabung gas, berarti dia masuk ke level tenang. Sakitnya tidak lagi menjadikan beralasan untuk tidak hadir. Sakitnya tidak lagi menjadikan dia beralasan untuk di rumah. Jadi dia sudah masuk kategori tenang. Kenapa? Kapasitasnya lebih besar daripada rasa sakitnya. Gayanya lebih kecil dibanding dengan kapasitasnya. Tenang. Kita coba lihat. Sekarang kita akan belajar yang pertama tadi. Sehat, bahagia, sehat, kaya, bahagia. Perhatikan baik-baik. Kita nanti akan discuss. Kita lihat ya. Sehat. Kita lihat sekarang polanya seperti apa. Tolong dicatat, sebagian besar penyebab sakit atau tidak sehat itu ternyata adalah stres. Saya ulang lagi ya. Sebagian besar, hampir 85% penyebab sakit adalah stres. Itu kata kunci yang pertama. Kita lihat, berdasarkan penelitian, trigger dari sakit, 85% itu kronis emosional stres. Dan lifestyle, nutrisi, toksin, itu hanya menyumbang 5-5-5. Apa artinya? Bisa jadi selama ini Anda, saya, kita sakit bukan karena virus maupun bakteri, tapi karena stres. Stres menekan antibodi, antibodi lemah, semua sakit masuk. Nah, dari sini kita paham ya, sebagian besar sakit yang kita alami, ketidaksehatan kita karena stres. Nah, sekarang kita bahas lagi nih. Berdasarkan dari Ibnu Sina, panik. Nah, itu orang yang panikan itu, orang yang panik, takut, khawatir, galau. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ham, galau, wal hazan, dan sedih. Coba bayangkan. Itu yang diajarkan Rasulullah ya. Ternyata kepanikan bagian dari sakit. Nah, sedih bagian dari sakit. Ketenangan adalah separuh dari obat. Dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Ini yang mengatakan adalah Ibnu Sina, Avesin, kalau orang-orang luar negeri mengatakan. Dari sini kita akhirnya belajar ya. Orang yang suka stres, galau, khawatir, was-was, itu antibodinya turun. Dan biasanya ada aja sakit. Terus-menerus. Bahkan obat dokter itu hanya mengobati simptom. Ataupun yang terlihat. Tapi akar masalahnya ini, panik, stres, galau, khawatir, sedih. Nah, kita lihat berikutnya. Ternyata sebagian besar penyebab stres adalah, nah ini, sedih. Sebagian penyebab stres adalah sedih. Oke, baik ya. Ada beberapa yang tercoret-coret. Saya akan coba setting dulu. Oke. Jadi, sekarang nih teman-teman. Penyebab utama stres itu ternyata adalah sedih. Jadi orang yang suka sedih itu biasanya sering tidak sehat. Sering sakit kalau bahasa sederhananya. Dan Anda catat baik-baik ya. Sebagian besar penyebab sedih itu ternyata karena kehilangan. Jadi orang yang merasa kehilangan, kehilangan harga diri kah, kehilangan teman, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan benda atau barang, kehilangan semangat. Nah, itu bisa sedih. Kehilangan. Oke. Jadi saya ulang lagi ya. Sakit karena stres. Stres itu biasanya karena sedih.
Sedih sebagian besar dikarenakan kehilangan. Dan kehilangan itu biasanya dikarenakan perasaan memiliki. Semakin besar perasaan memiliki, semakin besar akan merasa kehilangan. Semakin besar merasa kehilangan, semakin sering untuk sedih. Semakin sering untuk sedih, semakin sering kita stres. Semakin sering stres, maka semakin sering kita sakit. Itu akar masalahnya. Itulah kenapa tukang parkir tidak pernah merasa sedih ketika mobil yang dijaganya diambil oleh yang punya, karena dia tidak merasa memiliki. Oke, dari sini sudah paham ya? Terus gimana dong Pak Aris? Agar kita hari ini dan seterusnya merasakan sehat itu bagian dari kehidupan kita. Yuk, kita belajar di sini. Belajar ya. Kita hari ini belajar tenang. Semakin Anda merasa kehilangan karena merasa banyak memiliki, maka tenang itu susah untuk hadir. Dikarenakan target dari training ataupun webinar hari ini adalah menjadikan kita sehat, bahagia, kaya, bahagia, maka saya akan memulai dari sini. Bersiaplah untuk membuka pikiran, catat yang baik, amalkan, jalankan, dan insya Allah fokus pada hari ini adalah bagaimana kita sehat, bagaimana kaya, bagaimana bahagia. Tentu nanti ada seri-seri berikutnya untuk lebih detail. Kita mulai di sini. Anda hari ini yang merasakan kurang sehat atau sakit, maka sesungguhnya kita bisa mendapatkan sehat, nyaman, tenang, baik secara fisik maupun psikis. Saya kasih rumusnya ya. Tolong nanti dipraktekkan. Rumus sederhana, tiba-tiba sehat. Ujuk-ujuk kok saya sehat. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh ribuan klien kami. Jadi, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, mengakui. Anda akui saja. Kalau ketidaknyamanan Anda, ketidaksehatan Anda, ketidaknyamanan kita, itu penyebab utamanya adalah diri kita sendiri. Akui saja kalau saya zolim, saya kurang istirahat, saya kurang menjaga emosi, saya kurang menjaga nutrisi, saya kurang menjaga diri. Akui aja, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yunus ketika ditelan ikan, yang dikatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi syarat untuk sehat, akui aja. Jangan mencari kambing hitam penyebab sakitnya Anda. Akui aja, saya salah. Saya mengakui ini kezaliman saya. Saya ngaku ini ketidakmampuan saya menjaga keseimbangan nutrisi, keseimbangan energi, keseimbangan istirahat, keseimbangan pikiran, perasaan, perkataan, pendengaran, perbuatan. Dah, akui aja. Dengan kita mengakui, maka sesungguhnya kita lebih mudah untuk yang kedua, menerima. Terima dulu. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan terapis untuk psikis, untuk masalah-masalah yang sifatnya mindset. Ada seorang yang diabetes. Lukanya sedemikian luar biasa. Kakinya susah untuk diangkat. Tubuhnya terasa lemas. Ketika saya bilang, akui Pak, semua ini salah Bapak. Akui kurang seimbang nutrisi, akui kurang menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, akui. Nah, ketika dia mengakui, maka dia akhirnya menerima. Saya menerima sakit yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya terima sepenuhnya. Saya ikhlas mendapatkan ujian ini. Saya ikhlas dengan apa yang saya alami. Mengapa kita harus mengakui dan menerima? Nih ya, saya kasih contohnya ini. Kita tidak bisa melepas sesuatu sebelum menerima. Bagaimana Anda bisa meletakkan sesuatu yang Anda sendiri belum menerimanya? Bagaimana Anda bisa melepaskan sebelum Anda menerima? Jadi, kalau Anda benar-benar pengen sehat, terima dulu apa yang terjadi. Terima. Jadi ada salah satu klien kami
yang dia kanker. Dia sebelumnya stres, mikir mati, anaknya masih kecil. Sedemikian luar biasa, dia setiap hari dihantui dengan yang namanya kematian, rasa sakit. Ternyata ketika dia mengakui ini semua izin Allah, ini semua takdir Allah, dan saya ngaku ini kesalahan saya, ini kezaliman saya, dan kemudian dia menerima, tahu nggak keajaibannya? Tiba-tiba dengan pola yang baru, dia mendapatkan kenyamanan yang lebih, ketenangan yang lebih. Dia bersilaturahim. Ketika ditanya orang gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah semakin sehat. Coba deh, Anda hari ini kalau ditanya orang, tambah semakin di depannya. Gimana bisnisnya? Alhamdulillah semakin lancar. Bagaimana pendidikan anaknya? Alhamdulillah semakin dimudahkan. Gimana Bu? Semakin sehat, semakin baik, semakin bahagia. Kata semakin itu menunjukkan kesyukuran kita. Diawali dengan Alhamdulillah, hadza min fadli Robbi. Masya Allah ya. Terima, dan kemudian, nah ini melepaskan. Coba deh, ada praktekan ya. Sekarang ya, Anda akui dulu sakit Anda. Itu penyebab utamanya karena kita sendiri. Anda terima dulu. Ini bagian dari takdir Allah. Bagian dari cara Allah membuat kita dekat. Terima sakitnya. Setelah Anda menerima, yang ketiga, melepaskan. Bagaimana caranya? Nah, ya Allah, saya bersedia melepaskan semua ketakutan saya. Nah, itu harus diungkapkan. Hamba bersedia melepaskan kekhawatiran hamba. Khawatir. Sebutkan aja kekhawatirannya. Takut, khawatir. Hamba bersedia melepaskan kebencian hamba, dendam hamba, sakit hati hamba. Nah, itu loh. Dan hamba bersedia memaafkan. Jadi ingat loh ya, memaafkan itu bukan karena kita setuju dengan perbuatan orang yang kita maafkan. Tapi karena kita tidak mau sampah-sampah emosi dititipkan ke kita. Maafkan. Urusan dia dengan Allah, urusan Anda dengan dia selesai. Pak Aris, ya. Teorinya sih gampang. Nah, memang ada banyak orang berkata, teori gampang. Justru sebagai seorang muslim yang Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ada ujian, tidak ada Allah menguji hambanya kecuali sesuai dengan wus'ah, kapasitas. Nah, kapasitas itu tahu nggak? Kalau rumah Anda di sana banyak sampah, ada kursi yang sudah rusak di dalam, sepeda rusak di dalam, kemudian ada bangkai yang tidak dikeluarkan, ada baju-baju yang sudah tidak terpakai masih ada apa gerabah ataupun mesin cuci yang sudah tidak terpakai atau rusak, bahkan pintu yang rusak masih dalam, keluarkan semuanya. Keluarkan. Kalau Anda belum bisa meluaskan, keluarkan yang tidak bermakna, maka lebih lega. Gitu loh. Melepaskan. Setelah itu apa Pak Aris? Oh iya, saya sudah mengakui. Bagus. Saya sudah menerima. Bagus. Saya sudah melepaskan. Bahkan ada klien saya yang saya kasih buku kosong. Intinya adalah daftar orang-orang yang menyakiti saya. Daftar orang-orang yang menzalimi saya. Daftar orang-orang yang menjadikan kehidupan saya tidak nyaman. Ditulis itu satu persatu. Dan saya bimbing, coret siapa yang pertama kali Anda coret untuk dimaafkan. Dicoret tuh, saya memaafkan Fulan bin Fulan yang telah menipu usaha saya sehingga menyebabkan saya berhubungan dengan orang yang semestinya dia yang bertanggung jawab. Saya maafkan dia ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Antara saya dengan dia selesai. Saya memaafkannya, semua rezeki darimu, urusan dia denganmu. Nah, coba bayangkan. Memaafkan itu adalah seni melepaskan. Setelah Anda mengakui, menerima, dan melepaskan, ternyata yang keempat baru ini. Udah pasrah. Pasrah. Ya Allah, hamba pasrah kepadamu, sembuhkan hamba. Hamba pasrah kepadamu, sembuhkan hamba. Jadi kalau nanti teman-teman mau melihat di TikTok, itu saya membuat TikTok itu judulnya Refitrah Terapi. Di situ ada orang yang saraf kejepit, itu sembuh dengan tubuhnya
membuat sebuah gerakan sendiri yang menyebabkan sarafnya itu normal kembali. Nah, ada orang-orang bahkan yang dia sakit sedemikian menaun, tubuhnya mengobati dirinya sendiri atas izin Allah karena tadi mengakui, menerima, melepaskan, dan pasrah kepada Allah. Jadi, pasrah udah. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Nah, sampai di sini sudah bisa ditangkap ya, bisa dipahami ya. Masya Allah. Kita nanti bisa praktek nih. Kita bisa praktek dulu ya untuk sehat. Jadi untuk sehat ini kita bisa praktek bersama-sama. Ya Allah, saya pasrah kepadamu, saya tunduk kepadamu. Kita praktek dulu untuk sehat. Nah, kita praktek dulu ya. Baik. Oke, kita praktek dulu ya. Kita praktek dulu bersama-sama. Sekarang tentukan sakit yang Anda rasakan. Sudah. Oke. Sekarang tentukan sakit yang Anda rasakan. Sudah. Sudah. Sekarang buat skala sakitnya. Mungkin ada yang di sini GERD, asam lambung, ada yang fobia, ada yang trauma, atau sakit fisik, kakinya sakit, kepalanya sakit, dadanya sakit, tangan ngilu, psikosomatis, semuanya silakan. Tulis sakit Anda, batuk, di room chat silakan, ditulis saja dulu. Karena hari ini kita praktek. Kalaupun nanti nggak sampai waktunya, ya kita lanjut di seri berikutnya. Yang jelas hari ini saya akan kasih bonus yang sakit gigi, yang sakit lutut, autoimun, lupus, kolesterol, kanker, batuk, sakit hati, sakit jantung, semua sakit fisik maupun psikis. Dah, wah ternyata tak terduga di sini banyak sekali orang-orang sakit. Ternyata setiap orang pasti punya rasa sakit ya. Sakit hati, sakit pinggang, baru jatuh. Baik, yang sinus. Sekarang sudah. Ngeteknya sudah. Sekarang kita praktek. Sudah praktek ya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mengakui semua sakit yang hamba alami adalah izinmu, adalah kehendakmu, adalah takdirmu. Hamba ngaku ya Allah, sakit ini karena kezaliman hamba. Sebutkan sakit Anda masing-masing. Sebutkan perasaan ataupun sakit yang Anda rasakan. Ada yang GERD, ada yang ngilu, ada yang dadanya sakit, ada yang sinus, ada yang kolesterol, ada yang kakinya susah digerakkan, tangannya susah untuk diangkat. Sebutkan aja. Nah, sudah? Sekarang Anda tinggal bilang, ya Allah, semua ini kesalahan hamba. Hamba ngaku salah. Hamba ngaku zolim. Kurang menjaga pikiran. Kurang menjaga istirahat. Kurang mengelola nutrisi. Hamba ngaku zolim ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sudah? Apapun sakit Anda, sekarang akui saja. Mau kanker, mau ususnya kurang baik, kakinya, pikirannya, dadanya, semuanya akui. Dah? Ngaku salah aja. Ini salah saya, ini zolim saya, ini tidak mampuan saya menjaga. Sudah? Sekarang berikutnya, bilang ke Allah, ya Allah, hamba menerima. Ya Allah, hamba terima. Ya Allah, hamba terima. Udah, omong aja nangis, ya Allah. Ya Allah, hamba terima, ya Allah. 100% hamba terima. Semua ini adalah izinmu. Hamba terima, ya Allah. Hamba terima sakit hamba, kanker hamba. Hamba terima pikiran hamba yang suka kusut. Hamba terima dada hamba yang terasa sakit karena jantung. Hamba terima, sebutkan aja sakit Anda semua. Terima aja dulu. Terima dulu. Terima dulu.
Jangan mencari kambing hitam di sekitar kita. Entah makanan disalahkan, orang disalahkan. Terima dulu, saya menerima. Udah? Setelah Anda menerima, sekarang saatnya yang ketiga ini paling penting. Ya Allah, hamba bersedia melepaskan sakit hamba. Hamba bersedia melepaskan ketidaknyamanan hamba. Hamba bersedia melepaskan ketidaksehatan hamba. Ya Allah, hamba memaafkan orang-orang yang menzalimi hamba. Hamba memaafkan, sebutkan orang-orang itu. Orang yang menyakiti, orang yang menzolimi, orang yang memfitnah, orang yang membuat Anda terpuruk, orang yang menjadikan kehidupan Anda tidak nyaman. Dah, sebutkan aja. Hamba memaafkannya ya Allah. Hari ini, detik ini. Hamba memaafkannya. Jangan Anda simpan itu sampai emosi Anda. Rasa sakit saya dengan suami. Rasa sakit saya dengan istri. Rasa sakit saya dengan mertua. Rasa sakit hati saya dengan kakak ipar, adik ipar. Rasa sakit hati saya dengan saudara kandung saya. Dengan teman kantor saya. Dengan tetangga saya. Dengan orang-orang yang bekerja sama dengan saya. Sebutkan aja. Hamba maafkan ya Allah mereka semua. Hamba memaafkan ya Allah. Hamba memaafkan ya Allah. Hamba memaafkan ya Allah. Jadi jangan pura-pura memaafkan. Benar-benar maafkan. Hamba memaafkan ya Allah. Hamba lepaskan hari ini ya Allah. Di detik ini ya Allah. Hamba pelongkan. Keluarkan semua sampah. Keluarkan semua emosi. Keluarkan semua akar masalah Anda. Hamba memaafkan ya Allah. Hamba memaafkan ya Allah. Sekarang berikutnya Anda ngomong bersama dengan saya. Ya Allah. Hamba ridho dan pasrah. Hamba pasrah ya Allah. 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 Ya Allah, hamba pasrah kepadamu. Hamba pasrah kepadamu. Hamba pasrah kepadamu. Sudah? Sekarang Anda bilang kepada diri Anda sendiri. Sebutkan nama Anda. Aris. Sebutkan aja. Rina. Sebutkan aja. Yuli. Sebutkan ya. Novarino. Leni. Sebutkan nama Anda. Sudah? Bilang. Aku mencintaimu. Anda coba peluk dia. Peluk. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Coba peluk diri Anda. Sudah jarang dipeluk kan? Peluk seperti ini. Peluk. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Coba ucapkan terima kasih dengan tulus pada tubuh Anda yang selama ini melayani Anda. Terima kasih atas semua pelayananmu. Terima kasih membersamaiku dalam suka dan duka. Terima kasih menemaniku dalam sempit dan lapang. Terima kasih sudah sabar menemaniku dalam kekurangan. Terima kasih sudah menerima beban yang banyak sampai hari ini. Terima kasih. Coba Anda peluk diri Anda. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maafkan aku. Coba bilang, maafkan aku. Suka mengajakmu zolim. Maafkan aku. Suka mengeluh. Maafkan aku. Suka menyalahkan. Maafkan aku membebani. Maafkan aku menyakiti. Maafkan aku ya. Maafkan aku. Udah, Anda benar-benar rasakan memaafkan. Maafkan aku. Maafkan aku. Berikutnya Anda katakan, aku menyesal sudah melakukan itu semua. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku mencintaimu. Terima kasih. Maafkan aku. Aku menyesal. Sekarang katakan kepada Allah, terima kasih Allah. Kesembuhan ini. Silakan hadirkan. Enak banget ya kalau sehat. Bagaimana orang sehat berjalan? Bagaimana orang sehat menyapa? Bagaimana orang sehat beribadah? Dan katakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sekarang rasakan. Ayo, di chat. Bagaimana keluhan-keluhan Anda yang tadi? Yang tadi Anda rasakan. Tuh, coba. Yang tadi GERD, asam lambung. Bu Ani, plong. Masya Allah. Plong, Bu Anggita. Bu Diah, plong. Pak Bu Andi, bersendawa.
Coba deh Anda saat lega. Ini ada yang sakit pinggangnya tiba-tiba sembuh. Masya Allah, sebagian besar plong, ringan. Hmm, langsung ringan, nyaman, lepas, baik, enak. Vertigonya hilang. Masya Allah. Enak banget pinggangnya. Lebih ringan. Ulang-ulangi aja. Plong. Wah, ini Masya Allah ini. Luar biasa. Hati tenang, ringan, plong, sadar diri, migrainnya hilang. Tuh kan, nggak pakai obat. Masya Allah. Ah, saya ikut bahagia. Ini ikut menangis saya nih. Lihat banyak teman-teman yang merasakan ya. Lehernya tiba-tiba bisa bergerak dengan nyaman. Jempol kakinya yang tadinya sakit, napasnya plong, air mata mengalir, lebih ringan, lega, bahagia. Ya, Masya Allah. Coba bayangkan ya. Sakit yang selama ini kita alami bukan karena kita itu tidak sehat, tapi karena banyaknya sampah emosi yang menghalangi kenyamanan itu sendiri. Oh, ada yang sakit lututnya. Yang terakhir apa ucapannya? Bilang aja, ya Allah terima kasih, ya Allah alhamdulillah Allah, saya sehat gitu. Itu namanya proklamasi. Orang yang bilang ya Allah kok aku sakit, ya Allah kok aku lemas, itu proklamasi, itu namanya sugesti, ya. Masya Allah. Waduh, ini luar biasa nih. Udah jam 6 lebih 17 nih. Nah, saya sebentar lagi nih. Ini baru kita bahas tentang sehat nih. Rekamannya ada nggak? Nah, tanya ke admin nanti ya. Masya Allah. Saya ulang lagi nih untuk sehat dulu nih. Karena saya lihat nih banyak yang sakit. Saya mau membahas tentang kaya ini. Belum bahas tentang kaya ini karena banyak yang sakit. Jadi saya perlu perlu ulang lagi nih. Sendi-sendi plong. Nanti boleh itu dikasih akses nih untuk testimoni nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih ringan bergerak. Nah, Bu Siti ya. Jadi teman-teman, begini ya. Saya simpulkan untuk poin yang pertama ini. Kalau Anda belum bisa memperluas kapasitas, belum bisa memperluas ilmu, belum mampu untuk memperluas diri, yang di dalam yang ganggu itu keluarin dulu, gitu loh. Kan ada orang itu yang bertanya, Pak Aris, eh, kok hidup saya sumpek ya? Kok hidup saya terasa penuh gitu loh? Nah, saya bilang, Bapak punya rumah? Iya. Semua barang-barang yang di luar Bapak tuh masukin ke rumah. Sepeda yang di luar masukin, pot masukin, keset masukin, sendal masukin. Kalau perlu, kursi-kursi yang rusak itu masukin semua. Loh, bukan tambah sempit? Ya, memang seperti itu. Nah, sekarang coba keluarkan satu persatu. Keluarkan satu, keluarkan satu, keluarkan satu, keluarkan satu, keluarkan satu. Nanti pasti terasa lega. Nah, gitu. Pasti terasa lega. Jadi, ternyata cara untuk membuat kita terasa luas dan lega, kalau belum bisa memperluas, ya dikeluarkan aja yang di dalam, ya. Dikeluarkan aja yang di dalam. Baik. Masya Allah 752 sudah membersamai. Kita masuk yang berikutnya ya. Oh, sebelumnya saya ingin lihat nih, teman-teman semua. Ingin masuk ke yang berikutnya ya. Nanti silahkan kalau nanti ada yang bertanya dan lain sebagainya. Nanti mungkin admin juga bisa memilih ya siapa yang bisa ya sekedar bertanya atau testimoni. Eh baik, di waktu 20 menit ke depan kita masuk ke pola kaya. Pola kaya dulu. Nanti kita akan detailkan ya di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Bagaimana kita mampu untuk sehat. Itu ada ilmunya itu, ada pola-polanya. Nah, sekarang kita spill sedikit nih tentang kaya. Ternyata tadi saya bertanya, kenapa kita harus kaya? Ya, suatu hari ayah saya berbicara dengan saya, nak, kamu harus kaya. Sebagaimana Babe Jamil bilang, harus jadi mental Nabi Sulaiman gitu ya. Kenapa harus kaya? Ternyata orang kaya itu lebih memiliki peluang berdakwah dan mempengaruhi orang lebih cepat. Lebih mampu mempengaruhi orang untuk melakukan kebaikan dengan hartanya. Lebih memudahkan orang menjalankan
kebaikan-kebaikan, dan nah ini nih kata kuncinya nih, tolong dicatat nih. Orang yang mampu memberi, mampu berbagi, mampu berkontribusi, mampu memudahkan, itu lebih didengerin. Udah, itu aja. Dan orang yang suka mengeluh, suka meminta, suka menyalahkan, suka mengkritik, itu dihindarin. Nah, udah, itu aja. Artinya adalah kaya itu bukan sekedar yang penting aku punya banyak duit. No. Tapi lebih dari itu, dengan harta yang dititipkan oleh Allah bersamaku, maka ini akan memudahkanku beramal, berdakwah, berpengaruh, dan menjadikan jannah. Makanya, kenapa Eko Wakaf, masjid ini sedang dibangun dan Anda harus berperan di sana. Berapapun Anda hari ini nih, saya ajak nih. Berapapun Anda punya, nanti ini saya tantang nih, tantangan untuk sembuh. Hah? Tantangan untuk sembuh dan sehat. Oke, tantangan untuk sembuh dan sehat. Sekarang, tolong admin, tolong tunjukkan screenshot Chris tadi. Oke, Chris yang tadi. Nah, sekarang tidak menunggu lama, berapapun, mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, mau 100.000, Anda niatkan sekarang, ya Allah, saya berniat untuk ayah saya, ibu saya. Kalau niatnya jangan sendiri, banyak untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, dan untuk kehidupan saya yang lebih baik. Saya wakafkan uang ini untuk kesembuhan dan kebahagiaan kemuliaan saya. Bismillah. Udah. Lihat keajaiban yang terjadi hari ini. Saya tidak memprovokasi Anda. Bagaimana harta yang sementara menjadi abadi. Yaitu. Ini panggilan. Terserah. Berapapun. Dengan adanya teknologi hari ini, saya bisa 5.000. Go. Saya bisa 100.000. Yes. Saya bisa 1 juta. Oke. Coba deh. Anda buktikan. Ya Allah, saya berniat untuk menjadikan harta saya abadi untuk ayah saya, ibu saya, anak, istri, keluarga besar saya. Bismillah, sembuh. Nah, udah. Kita boleh bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah. Udah ya? Oke. Cukup. Kita lanjut. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Pola kaya. Waduh, ini menantang nih. Karena banyak teman-teman yang pola pikirnya salah, sehingga bekerja itu ya gitu-gitu aja. Bagaimana? Tentu nanti perlu pembahasan lebih detail di berikutnya ya. Dan saya berterima kasih nih teman-teman yang sudah hadir. 700 lebih. Ini hari-hari biasa loh. Hari-hari kerja. Terkumpul hampir 800 itu luar biasa. Nah, sekarang saya akan bahas nih. Saya bahas tentang 3 hal ini. Ya. Sukses, bahagia, mulia. Perhatikan ya. Sukses ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sukses. Bahagia ketika kita mampu menikmati apa yang kita dapatkan. Itu bahagia. Dan mulia ketika kita mampu berbagi atas kemanfaatan yang kita peroleh. Itu mulia. Apakah orang sukses itu pasti bahagia? Belum tentu. Dia punya banyak duit tapi tidak bisa menikmati. Koruptor contohnya. Nggak bahagia dia. Maling, pencuri, memfitnah. Mungkin sukses. Sepertinya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jabatan dia inginkan. Harta, korupsi. Udah. Tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Bahagia itu adalah ketika kita bisa menikmati dengan nyaman apa yang kita dapatkan. Dan mulia adalah ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa memberi, ketika kita bisa memudahkan orang lain dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita rasakan kebahagiaan itu. Jadi, sukses, bahagia, mulia. Yuk, kita masuk berikutnya. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sukses. Kalau kita menikmati apa yang kita dapatkan, bahagia. Kalau kita bisa berbagi, kita memberi kemanfaatan, mulia. Nah, bagaimana rumus dari kaya itu sendiri? Begini teman-teman. Tolong pahami pelan-pelan ya. Anda, saya, saat ini adalah hasil dari pola pikir kita, mindset kita. Aku nggak mau kaya, yang penting kaya hati. Nah,
Itu pola pikir. Akhirnya hatinya kaya enggak, hartanya juga enggak banyak gitu. Jadi gini, pola pikir Anda dirubah hari ini. Ya Allah, dengan Engkau memberikan kekayaan kepadaku, maka aku bisa membantu banyak orang. Harta halal yang aku dapatkan dan aku salurkan dengan baik, maka itu menjalankanku ke surgamu. Membuatku banyak wakaf, banyak hibah, banyak sedekah. Terima kasih ya Allah, kaya adalah bagian dari keinginanku. Berikanlah hamba kekayaan sebagaimana engkau telah berikan pada orang-orang yang kau izinkan kaya. Sebagaimana Nabi Sulaiman. Sebagaimana, kan banyak Utsman, Abu Bakar, Umar. Itu luar biasa. Itu orang kaya semua. Rasulullah, bahkan Rasulullah itu ketika menikah dengan Khadijah, ketika maharnya 100 ekor onta, kalau satu onta hari ini harganya misalnya yang besar, yang bagus itu 60-80 juta kali 100 berapa? Miliar itu ya kan? Pola pikir Anda, jangan sampai kalau aku kaya nanti tanggung jawabnya di akhirat berat. Kalau aku kaya nanti saya bisa sombong. Kalau aku kaya nanti itu artinya mindset Anda salah atau kurang benar. Dengan kaya kita bisa berdakwah, dengan kaya kita bisa berbagi. Dan ketika kapasitas Anda meluas, itulah wadah yang berbeda. Oke, sekarang gini aja. Saya coba buat ilustrasi ya. Tolong ilustrasi ini Anda pahami. Yang pertama, Pak Budi hujan-hujanan membawa gelas yang kosong. Oke, satu. Pak Ido hujan-hujanan juga membawa ember yang kosong. Oke. Pak Untung, dia bercengkrama dengan keluarga. Ketika hujan, nggak hujan-hujanan. Dia sholat bareng, dia komunikasi bareng, nggak hujan-hujanan. Ketika Pak Budi usai hujan, dia membawa air segelas kepada istrinya. Istriku, inilah air persembahanku hari ini untukmu. Istrinya bilang, Pak, masa hujan deras, demikian deras, cuma dapat segelas air? Syukur, Bu. Syukur. Itu kata suaminya. Pak Ido dengan bangga membawa ember. Ini, Bu, ember, satu ember air. Hasil kerja keras ayah hari ini. Istri bilang, Ayah, Abi, gitu. Ini untuk mandi dedek bayi juga sudah habis satu ember. Syukur tuh Pak Budi tuh hanya dapat gelas. Ibu harusnya syukur. Nah, itu kata Pak Ido. Pak Untung, istrinya tanya, Pak, nggak nyari air. Lagi hujan deras nih. Apa Bapak nggak nyari air? Kata kata Pak Untung, "Shh, tenang Bu. Gimana aku bisa tenang? Pak Untung bilang, tenang. Ayah punya empang. Nah, itu namanya kapasitas. Walaupun nggak hujan-hujanan, empangnya penuh air. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bisa jadi Anda sudah kerja keras, Anda sudah luar biasa, pergi subuh, pulang nggak ada Isya, pulang jam 20, jam 21. Tapi kan begitu-gitu aja. Bisa jadi kapasitas kita yang masih gelas, masih ember. Bagaimana memperbesar kapasitas? Nah, yuk. Kita mulai dong pola pikir kita. Dengan kaya, saya bisa berbagi. Itu kapasitas. Dengan kaya, memudahkan saya masuk surga. Dengan kaya, saya bisa berdakwah lebih mudah. Pola katanya hari ini, kata positif. Berkata yang nyaman, yang positif. Yang positif. Doa positif. Doakan banyak orang. Jadi, di sini ya, Bu Rina, Bu Leni, dan semua yang hadir di sini ya. Mulai hari ini, saya kasih tugas nih. Memperbesar kapasitas menjadi empang atau danau. Anda keluar rumah, ketika Anda melihat orang-orang di sekitar Anda, doain aja dia, tanpa orang itu tahu. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Kalau Anda ingin banyak rezeki, ya Allah sehatkan dia. Kalau Anda ingin sehat, ya Allah berikanlah harta berkelimpahan bagi dia. Ojol lewat, ya Allah banyakin penumpangnya. Ada pedagang, ya Allah lariskan dagangannya. Ada orang pakai emas banyak, ya Allah haza min fadli Robi. Hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, berikan juga untuk saya. Jadi, ada doakan dia, ada doakan Anda gitu loh. Coba dawamkan, latih, 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 latih sehingga otomatis. Jadi, refleks nanti.
Jadi kalau ada orang misalnya ya, ada ibu gandeng anaknya, langsung doakan, ya Allah jadikan dia anak yang soleh untuk orang tuanya dan untuk keluarganya. Ketika melihat tetangga Anda bawa mobil, ya Allah selamatkan dia dari perginya sampai pulangnya. Ada lihat tuh eh, koruptor di televisi ditangkap. Anda kan selama ini kadang ngumpat. Anda bilang, ya Allah sadarkan dia, berikan hidayah dan berikan taubat sehingga bermanfaat bagi umat dan keluarganya. Doa positif, pola kata. Sekarang berikutnya pola rasa. Anda visualisasikan kenapa banyak doa tertolak? Ada cancel masalahnya. Contoh cancel. Ya Allah, 2026 ini umroh bareng keluarga ya Allah. Tawaf bareng, sa'i bareng. Setelah Anda bilang amin, langsung pikiran Anda berkata, kayaknya susah deh. Kayaknya nggak mungkin deh. Itu namanya cancel. Anda doa sendiri, Anda cancel sendiri. Anda nggak yakin itu namanya. Ya Allah, anak saya yang sekarang SMA kelas 3 masukkan ke UI jurusan kedokteran. Langsung otaknya bilang, memang duitnya dari mana? Hah? Memang bisa bayar. Itu namanya cancel. Makanya pola pikir, pola kata, pola rasa harus sinkron. Pikiran Anda pengen, kata-kata Anda mau, rasa Anda langsung bilang, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya mustahil deh. Itu namanya cancel. Jadi, kalau Anda benar-benar pengen kapasitas lebih, hari ini doakan banyak orang, mudahkan orang, rubah di menjadi me, yang sebelumnya ingin dihargai menjadi menghargai, yang sebelumnya ingin dilayani menjadi melayani, dan pola aksi. Jadi, ibda binafsika. Ibda binafsika. Coba mulai dari diri kita. Apa yang bisa Anda mudahkan hari ini? Apa yang bisa minimalnya doakan banyak orang, ya. Duha, jalan, doa, membantu, menolong. Nah, pola aksi. Dari sini nanti lihat keajaiban yang terjadi. Sebelum nanti kita detailkan nih pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Detail bagaimana Anda pikirannya yes, kemudian kata-kata oke, perasaan Masya Allah, aksi nyata. Jadi kalau Anda yang berdagang hari ini, doakan teman-teman Anda yang lain. Jangan Anda sendiri. Ya Allah, mudahkan dagangan teman-teman saya. Kenapa coba? Jagung unggul yang Anda dapatkan di ladang Anda itu bukan karena ladang Anda tanamannya unggul, tapi karena ladang-ladang tetangga Anda juga nanam bibit unggul. Karena benang sari yang dibawa oleh angin ke ladang Anda itu juga harus benang sari yang unggul. Artinya adalah kebahagiaan, keunggulan, kebaikan Anda harus juga menular di sekitar Anda. Makanya teman-teman yang hari ini men-share nih link ke teman yang lain, di-share. Ini hari biasa dan 800 lebih berkumpul itu luar biasa. Yuk, sekarang kita akan coba lihat. Di sini nanti kita discuss ya. Setelah ini, 5 menit lagi ke depan. Yang pertama, cara berpikir Anda akan merubah tindakan. Coba, ini penting banget nih. Anda boleh screenshot nih. Tindakan Anda akan merubah kebiasaan. Oke, sampai di sini paham ya? Kebiasaan Anda akan merubah karakter. Clear? Karakter Anda akan menjadi nasib atau realita. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman kalau benar-benar ingin sehat, ingin kaya, dan yang terakhir tadi bahagia. Bahagia itu adalah buah ya. Yuk, rubah pola pikir kita. Senyum, doakan orang, mudahkan. Berjalanlah bagaimana orang sehat berjalan. Tapi kan saya sedang sakit, nggak usah diproklamasikan. Orang itu nggak tahu Anda sakit. Kalau Anda tidak mempromosikan, ya, udah. Saya sehat, silaturahim, pola pikirnya, pola katanya, jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Nanti ada orang berkata kepada Anda, tumben. Nah, tumben. Nah, tumben berarti itu menunjukkan bahwa Anda sudah mulai berubah. Jangan ketika ditumbenin langsung Anda malah kabur. Kembali aku masih seperti yang dulu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, di forum ini saya Arsama Jaya mencoba mengajak Anda semua ya menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa mengakui, menerima, melepaskan, pasrah. Yang pertama itu. Kemudian pola pikir. Menjadi orang yang kaya itu lebih mudah untuk berdakwah, lebih mudah mempengaruhi, lebih mudah membantu.
Terus gimana Pak Aris? Nah, kita nanti akan bahas ke titik berikutnya, step-stepnya. Tapi minimalnya pola pikirnya diperbaiki, ya. Tindakannya mengikuti pola pikir. Terus menerus jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter, karakter menjadi nasib. Karenanya, nah, ini waktunya sudah kurang 5 menit. Saya langsung simpulkan. Nah, 5 mental ini nanti disimpan dulu. Simpan dulu. Ini waktunya sudah mau habis. Kita simpan dulu. Saya buat titik simbol dulu ya. Bersambung. Ya, waktunya ini kan. Ya, oke. Saya akan coba ajak teman-teman untuk praktek di eh ya 4 menit terakhir. Praktek. Penasaran kan? Ayo, siapa yang mau lanjut? Katakan saya. Siapa yang mau lanjut? Katakan saya gitu. Saya gitu. Nah, penasaran kan? Wah, ini bertahan 800 lebih ini. Masya Allah. Saya. Nih, saya kasih nomor handphone saya. Nanti yang mau discuss ya, mau konsultasi atau mau ini, eh, saya coba saya kasih ya. Saya kasih nomor saya sehingga nanti teman-teman yang eh, ada pertanyaan, terutama yang sakit-sakit ya, terutama yang sakit-sakit ya, yang banyak masalah, ya. Nah, nanti bisa WA ke nomor khusus ya. Nih, silakan di screenshot ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikut di IG saya, Aris Amajaya. Kalau di YouTube Mister Sugesti Indonesia, nanti di situ banyak yang bisa Anda ambil. Dan kalau di TikTok itu Refitrah Terapi atau tulis saja Aris Amajaya keluar. Itu banyak tips-tips yang saya bagi di sana. Dan insya Allah kita di berikutnya nanti mungkin ada diskusi atau testimoni ya teman-teman. Silakan nanti kalaupun terapi biasanya kita juga bisa by phone ya teman-teman. Dituntun ya. Tidak harus ketemu secara fisik. Sudah cukup ya? Baik. Jadi kita simpulkan ya pada pertemuan pada pagi hari ini ada ya itu nomor WA. Tuh, WA bisa ya. Anda bisa WA apa keluhan Anda dan lain sebagainya, kita akan bantu. Dan insya Allah di Kampung Ekopreneur, kebetulan saya bagian dari eh, founder, dari banyak founder di sana, ada Babe Jamil, ada Mas Ato, Pak Subhan, Pak Burhan, Pak Teguh, Pak Deka. Nanti founder-founder ada Bunda Sofi, nah, itu satu-satunya Sri Kandi yang cantik sendiri ya, itu Bunda Sofi di Kampung Ekopreneur, Tatfitpreneur. Nah, nanti teman-teman silakan hadir. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Oke, sekarang saya akan simpulkan nanti sebelum kita discuss. Kesimpulan dari hari ini yang pertama adalah sehat itu bukan karena tidak adanya sakit, tapi kapasitas sehat kita lebih besar daripada sakit itu. Sehingga sakit itu tidak muncul. Bagaimana caranya? Ya tadi, kita harus mengakui, menerima, melepaskan, memaafkan, dan pasrah kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk menjadi pribadi kaya, itu perbaiki dulu kapasitas kita. Jadi jangan kerja kerasnya dulu, tapi kapasitas dulu, wadahnya dulu. Siapkan garasi sebelum hadirnya mobil, ya. Siapkan brankas sebelum hadirnya emas, itu ya kapasitasnya. Dan yang terakhir, doakan banyak orang. Doakan, mudahkan, mudahkan, doakan, lepaskan, maafkan. Udah berulang-ulang sampai jadi karakter. Baik, saya serahkan kepada MC. Kalau mungkin ada yang bertanya, kalau ada yang mungkin mau bercerita tentang tadi yang tiba-tiba terasa sembuh, terasa plong, ya saya serahkan balik kepada MC. Jam sudah menunjukkan jam eh, 6.40. Ya, silakan. Kalau mungkin Siap, Ustazi. bertanya, ada yang mau, nah ini ada yang sudah mulai mendoakan nih. Baik, silakan. Mungkin dari Baik, MC bisa eh, ya. memilih ataupun memberikan kesempatan akses bagi yang mau bertanya. Masya Baik, Allah, baik. terima kasih. Alhamdulillah, hatur nuhun, syukron, jazakumullah khairan.
Sadaris yang pagi hari ini bersamai keluarga besar Meaningful Ways nih, dan alhamdulillah tadi 800 lebih yang mengikuti webinar pagi hari ini, dan alhamdulillah gimana, dapat manfaatnya nggak pagi hari ini? Coba dong tulis dulu di kolom chat. Dapat apa nih pagi hari ini dari Ustadz Aris? Setuju nggak kalau misalkan nanti Ustadz Aris ngisi lagi? Langsung kita jadwalin ya nanti. Ada rekamannya nggak? Ada, insya Allah ya. Rekamannya di YouTube Meaningful Ways. Silahkan main-main ke sana. Dan sebelum kita ke sesi tanya jawab atau nanti ada yang mau sharing insight gitu ya, berbagi testimoni juga boleh. Namun sebelumnya saya izin infokan terlebih dahulu seperti biasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan atau tadi itu ya kita beli gitulah sehat kita gitu dengan sedekah terbaik kita, boleh banget silahkan ya. Kami Meaningful Ways memfasilitasi Bapak Ibu untuk sama-sama berkontribusi, yuk kita wujudkan satu masjid eko wakaf di Kampung Ekopreneur dengan cara memberikan sedekah infak terbaiknya. Bisa melalui BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf, atau bisa langsung di scan krisnya ya, QR code-nya. Atau ingin tergabung bersama ratusan keluarga besar Meaningful Support Program nih, silakan boleh daftar juga. Nah, langsung aja klik daftar MSP atau bisa hubungi Kak Hadijah untuk info-info lebih lanjut. Yang pasti, insya Allah di dalam grup ada Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra Firmansyah yang siap untuk membimbing kita, untuk membina kita, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan bagi yang mau bergabung menjadi tim support Meaningful Ways gitu ya, agar bisa terus menghadirkan webinar-webinar seperti ini dan juga tentu saja menjadi bagian utama dalam terus kita menyiarkan kebaikan dan juga dalam proses pembangunan Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur. Yuk gabung langsung bersama keluarga besar Meaningful Support Program. Dan satu lagi info untuk kelas eksklusif akhir pekan ini, insya Allah mohon doanya kita akan belajar kembali bersama Ustadz Zulfikarullah. Nah, jadi silakan daftar bagi Bapak Ibu yang ingin ikutan kelas eksklusif kita. Namun bagi keluarga besar MSP nggak perlu daftar-daftar lagi ya, karena keluarga besar MSP ini sudah mendapatkan all access ke setiap kelas eksklusif di akhir pekan. Jadi bisa langsung aja mau daftar kelasnya dulu atau mau langsung join menjadi bagian MSP, boleh. Dan informasinya untuk eksklusif kita akhir pekan ini pukul 7.30 ya, bukan pada subuh seperti biasa ya. Nah, tapi mudah-mudahan tetap masih kita mendapat keberkahan di pagi hari. Jadi silahkan kita belajar bersama Ustazul Divine Heart Awareness, insya Allah. Yuk sama-sama kita terus memperluas kapasitas diri kita. Nah, itu dia. Dengan terus belajar ya bersama Meaningful Ways. Kita langsung aja nih, ada yang resen dari tadi, Bu Anggita. Nah, apakah Bu Anggita mau bertanya atau sharing? Ini boleh banget ya, Bun. Silahkan nih. Atau apapun lah dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Oke, mau tanya nih, Kang Reja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung saja, Bunda. Oke, Pak Ustadz, selamat pagi. Izin bertanya, untuk menjadikan karakter itu perlu waktu berapa lama ya? Maksudnya untuk aku pribadi kan udah banyak belajar nih, dan aku juga saat ini udah belajar di kelas yang Ortuk Surgaku juga, Alhamdulillah ya. Terus kan, apa sih namanya, di di rumah juga nih, maksudnya memang sudah pindah rumah ya kan, karena aku udah ini ya, udah menikah, ada adik dua, maksudnya untuk menjadikan karakter mereka tuh biar bisa lebih baik tuh bagaimana ya, apakah memang harus disupport dengan orang tua atau bagaimana ya? Jadi kan orang tua tuh belum belajar gitu ya, maksudnya aku itu kan belajar terus nih, alhamdulillah tuh ya, jadi bisa mengubah lah dari yang tadinya karakternya seperti dulu sekarang menjadi lebih baik. Nah, ini adik-adik aku nih yang dua nih, kan udah dewasa nih, gimana ya cara mengubah mereka untuk menjadi karakter yang lebih baik ya, maksudnya Ya, apakah memang harus dari orang tuanya sendiri gitu? Apakah memang harus disupport sama aku, karena ya itulah, perlu dukungan juga seperti itu. Terima kasih, baik, Ustadz. baik. Langsung dijawab nih ya. Langsung Ustaz Daris, silahkan. Kalau membangun kebiasaan itu berdasarkan penelitian 21 hari, itu baru kebiasaan. Terus menerus selama 21 hari menjadi kebiasaan, jadi habit. Jadi kalau teman-teman tuh sudah terbiasa selama 21 hari, itu sudah menjadi otomatis tuh. Nah, untuk menjadi karakter itu ada 5 yang harus dijalanin tuh. Yang pertama tadi itu, pola pikirnya harus dibenerin. Itu harus mau belajar. Harus ada orang yang berpengaruh yang menasihatinya. Dan kadang-kadang bukan kakaknya, bukan
Karena dia kadang-kadang sudah menolak, sudah tahu kelemahan kakaknya, sudah tahu kelebihan dan keburukan kakaknya. Jadi perlu ada orang yang berpengaruh yang menasihati dia untuk membangun pola pikirnya. Bisa guru favoritnya, bisa ustadz favoritnya. Makanya dengan diajak ke acara seperti ini itu adalah bagian dari cara. Ada yang menasihati, ada yang ngingetin. Itu jadi karakter itu pola pikir dulu. Nah, setelah pola pikir, maka diajak serta ditemani, itu coach sebenarnya di coaching. Jadi temani, dibersamai, dijaga. Itu dengan pola perbuatan tadi itu. Jadi bagaimana dia juga menyadari bahwa yang dilakukan sebelumnya kurang baik. Bagaimana pola katanya, bagaimana sikapnya, bagaimana adabnya, sopan santunnya, kedisiplinannya, kerajinannya, kemalasannya. Itu tadi itu hampir sama dengan bagaimana dia mengakui. Ngaku, saya ngaku gitu loh ya. Menerima, bagaimana dia bisa berubah kalau menerima aja enggak. Jadi tadi yang saya ungkapkan itu holistik ya, saling terkait. Jadi diajak lah acara-acara seperti ini ya, adiknya. Kalau anak gimana? Ya ayah ibunya yang harus ngajar, harus harus membersamai ya, memberikan contoh. Jadi berikutnya setelah pola pikir, pola laku ya, pola laku ada pola kata ya, adab kesopanan. Ternyata dia harus masuk komunitas, Bu Anggita. Ada komunitas ya, ada komunitas yang membuat dia itu frekuensinya bagus. Makanya ketika teman-teman ikut komunitas Meaningful Ways, kemudian ada holistik, transformasi, dan seterusnya, itu menjadikan kita menjadi lama-lama, ya kalau air tetesin terus ke batu, maksudnya sih nggak berlubang gitu ya. Komunitas. Karena Mbak Anggita kurang punya waktu, kurang punya kesempatan secara inten, ya ajak ke komunitas. Bagaimana bisa masuk komunitas? Ceburin ke acara seperti ini, ya diajak. Tapi kalau yang share dari saya kayaknya nggak pernah dibuka. Nah, itu berarti ada masalah. Ada masalah antara kakak dan adik. Ya, kalau kita nggak ini. Sudah, setelah masuk komunitas bersama-sama. Nah, yang berikutnya ini ada apresiasi penghargaan. Ya, diberikan penghargaan, diberikan apresiasi, diakui. Ya, senang orang itu dihargai. Setelah dia mendapatkan penghargaan diakui, maka, nah itu tadi, dikasih tugas atau amanah, dikasih panggung, dikasih kesempatan. Ajaklah, jangan ingin baik sendiri. Kalau mau berbagi, ajak adiknya untuk berbagi bareng. Punya ide, punya gagasan. Ramadan ini mau apa kita ya? Tapi aku nggak punya dana, aku yang support. Nah, saya mau berbagi takjil. Yes, saya pengen membersihkan 5 masjid lewat teman. Ah, yes. Nah, itu loh ya. Jadi karakter itu tidak bisa serta-merta berubah tanpa pola pikir, pola laku, pola kebiasaan. Ya tadi itu alurnya. Tidak bisa langsung didatangin Agim gitu ya, dinasihati Agim langsung berubah. Enggak bisa. Ada proses dan perlu sabar. Nah, itu. Ditemani, didoakan. Udah, itu ya. Bismillah. Ya Allah berkailah keluarga Mbak Anggita dan adik-adiknya sehingga menjadi orang yang lebih baik. Amin. Ya, silakan yang lainnya. Baik, Ustazi, Insya Allah, Alhamdulillah. Sabar dalam prosesnya, Bang Gita ya. Kita insya Allah nih ada waktu kurang lebih sampai dengan pukul 7 nanti, Ustazi. Jadi kita optimalkan ya untuk yang Ya, resen nih. Kalau silakan. ada yang berbagi tuh lebih oke nih, testimoni nih. Boleh juga ya. Jadi nggak mesti bertanya gitu. Kita lanjut dulu ke siapa tadi yang resen berikutnya? Oh, Mbak Ica ya, Bu Ica. Nah, Bu Ica silakan. Sudah bisa di open mic-nya. Apakah bisa? Kalau belum saya geser lagi nih. Bu Asti dulu nih yang sudah terlihat siap di kameranya ya. Halo, baik. Silakan. Ya, terima kasih Kang Reza. Izin bertanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait pola kaya, tadi kan perbesar kapasitas dahulu. Nah, Hmm. ada lagi nggak triknya, Ustadz, ketika kita tadi yang sudah diutarakan itu mendoakan banyak orang, kemudian nanti azamkan lagi ke dalam diri doa itu begitu.
Nah, sebelum bekerja keras itu harus perbesar dulu kapasitas dan dengan niat yang luas. Nah, setelah itu apa yang kita harus lakukan gitu. Sementara saya ini mengalami titik balik sebetulnya. Sebetulnya saya sedikit cerita pengalaman ketika saya ya dikatakan alhamdulillah sama Allah dikasih nikmat dahulu itu dikasih pekerjaan kemudian menjabat dan lain sebagainya. Lalu di titik balik saya terkena sesuatu, maksudnya titik balik sehingga saya itu jauh gitu dari apa namanya kelas-kelas, dari pelajaran mempelajari agama dan lain sebagainya, sehingga Allah mungkin manggil saya untuk itu, jadi memutuskan saya resign dari pekerjaan yang lalu. Nah itu tapi jauh lebih tenang ke hati saya, terus lebih banyak waktu untuk memperbaiki diri dengan ilmu-ilmu yang gurunda-gurunda seperti sekarang mungkin. Nah yang saya tanyakan, saya ini berada di titik nol lagi gitu, titik balik ketika mau menggapai lagi seperti dahulu tuh, bagaimana caranya. Saya sudah melakukan apa yang tadi diantaranya mendoakan, apakah kurang maksimal dan apakah ada ikhtiar lain untuk mengembalikan apa-apa yang hilang dari saya, seperti itu mungkin. Ya, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, walaupun masih ngawang-ngawang ya, sebelumnya apa, potensinya apa, kemudian sekarang ini apa yang bisa dikerjakan. Namun karena ini forum umum, saya tidak menanya secara detail. Saya akan coba memberikan penjelasan. Rumusnya sate hati. Nah, sate hati. Sa yang pertama adalah sadar diri. Sadar diri itu kita harus menyadari ternyata Allah sayang sama kita. Ternyata Allah ingin membuat kita lebih dekat dengannya. Sadari ternyata kita punya potensi yang bisa bermanfaat. Sadari ternyata kita punya kelebihan yang selama ini kita tidak optimalkan. Sadari ternyata selama ini kita terlalu menahan untuk melakukan hal-hal yang semestinya bisa kita lakukan karena nggak enak, atau rasa malu, atau nggak pede. Sadar diri. Sesungguhnya Bu Asti itu punya potensi yang selama ini belum dioptimalkan. Punya kapasitas untuk membantu tapi tidak dilakukan. Kadang-kadang merasa kurang pede karena merasa orang lain lebih hebat. Terkadang kurang merasa bergerak karena merasa sakit dan seterusnya. Sadar diri bahwa Allah memberikan kesempatan Anda kehidupan kedua untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih bermanfaat, lebih bermakna. Abaikan kalimat-kalimat negatif, abaikan orang-orang yang menghambat. Kenapa? Sesungguhnya pohon besar karena pupuk yang bau, bukan dengan minyak wangi. Kalau dikasih pupuk, insya Allah lebih besar daripada ketika disemprot dipuji terus. Bu Asti, sadar diri. T, terima diri. Terima kondisi hari ini. Sama dengan yang tadi. Terima. Ternyata ibu bukan di titik nol. Siapa bilang titik nol? Kalau titik nol itu ya bayi. Ibu berada di sebuah titik di mana ibu menempatkan pada titik yang lebih dekat dengan Allah. Satu. Lebih nyaman beraktivitas karena sudah merasa meninggalkan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh, sekarang menjadi lebih baik. Titiknya plus, bukan nol. Ya, dekati orang-orang, ATM, amati orang sukses, temui dia, silaturahim dia, tiru prosesnya, tiru bagaimana caranya, tiru bagaimana dia bangkit, tiru bagaimana dia berproses. M, modifikasi dalam kehidupan. Kalau dalam bahasa Jawa itu 4T. Titi, tiru, tambah-tambahi, temu. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Tadi sama. Bu Asti harus ikut dalam komunitas sesuai dengan bidang atau sesuai keinginan. Ikut komunitas. Diskusi di situ. Ketemu keluarga, ketemu sahabat baru, sehingga saling bantu, saling berbagi, melengkapi, berkolaborasi, bersinergi. Kadang-kadang kita tidak bisa sendiri. Kolaborasi, temukan komunitas itu. Ingat, kakak kandung dan adik kandung tidak pernah kita minta. Karena dia dihadirkan oleh Allah, karena lahir satu rahim. Belum tentu bisa diajak ngobrol, belum tentu sevisi, belum tentu sefrekuensi. Perlu menuju ke komunitas yang frekuensinya sama, proaktif. Dan yang terpenting, Bu, kalau memang Ibu punya potensi yang bisa dijual, dengan adanya hari ini, banyak belajar bagaimana caranya, ya, bagaimana melakukannya. Masya Allah,
Dengan adanya pelajaran yang sangat mudah sekarang lewat online, kemudian ibu bisa ikut kelas, kemudian bisa step by stepnya apa, dibimbing, perlu di coach, dibina, sate hati, sadar diri, terima diri, hargai diri, hargai prosesnya, hargai, jangan hasil akhir saja. Terima kasih tubuhku sudah bekerja sama, terima kasih jiwaku sudah mau mendekat dengan Allah, terima kasih mataku, telingaku, mulutku, kakiku sudah bekerja sama denganku. Hargai diri. Nah, T-nya adalah tingkatkan potensi terbaik. Tingkatkan, pilih dari semua potensi ibu. Potensi terbaiknya apa? Asah, asih, asuh. Dan jadilah legacy istimewa, unik, dan bermanfaat. Itu ya, tidak bisa kita mengerjakan semuanya. Jadi itu ya, hati-hati, sadar diri, terima diri, hargai diri, tingkatkan potensi terbaik. Nah, itu. Saya dokter hewan. Ternyata potensi terbaik saya bukan dokter hewan. Potensi terbaik saya komunikasi, terapi, motivasi, sugesti. Ya udah, itu harus saya terima. Nah, clear ya? Baik, Masya Allah. Udah mau jam 7 nih. Silakan, Iya, ya kalau ada. Alhamdulillah, Sadaris, Masya Allah nih, Alhamdulillah. Banyak banget sebetulnya pertanyaan juga di kolom chat. Tadi yang resen juga masih ada beberapa. Cuman itu tadi ya, kita mesti cukupkan dulu untuk hari ini. Kita mesti batasi nikmat yang kita dapatkan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diendapkan dulu. Bagi yang ketinggalan bisa menyimak rekamannya. Namun sebelum ditutup, seperti biasa, boleh dong ditulis satu kata yang paling mewakili nih setelah belajar pagi hari bersama Ustadz Aris. Atau boleh kirimkan juga reaction emoji-emoji terbaiknya. Yuk, kita kasih cinta dan senyuman terbaik kita. Mantul, keren, terus dahsyat, Allahu Akbar, Alhamdulillah keren, Masya Allah luar biasa. Wah, kelas Ustadz kapan lagi Kang Reza? Nah, catat Ustazi, udah ditagih nih sama teman-teman Meaningful Ways. Powerful, mantap, amazing, bismillah, daging semua. Luar biasa, istimewa, nagih. Oke, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua, apa yang kita dapatkan pagi hari ini. Tadi Ustadz Dari juga sudah menyampaikan tuh bagi yang mau kontak-kontak langsung atau yang mau langsung apa namanya berinteraksi tuh ada. Saya simpan lagi di kolom chatnya untuk nomor IG dan juga YouTube-nya. Sebelum ditutup, seperti biasa kita berikan satu kesempatan kepada Ustadz Aris untuk memberikan satu meaningful statement sebagai closing kita pagi hari ini. Silakan Ustadz Aziz. Baik, masa lalu sudah selesai. Hari ini adalah kenikmatan yang harus dinikmati dan rencanakan masa depan dengan perencanaan dengan penuh kesadaran, penuh kemauan, dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Hari-hari ini ada hari-hari di mana kita harus berubah menjadi pribadi yang sehat, yang kaya, dan juga bahagia. Bahagia dengan memberi, bahagia dengan berbagi, dan kaya dengan berkontribusi. Allah membersamai. Saya sama Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, closing yang indah banget dari Ustadz Aris ya, Bapak Ibu sekalian. Dan terus kita melangitkan doa-doa terbaik kita ya. Jangan lupa Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian ya. Terutama untuk tim Meaningful Ways yang di belakang layar. Saya banget titip banget doa sama Ayah Bunda Bapak Ibu sekalian. Karena ini tim yang nggak pernah kelihatan gitu ya. Kakak admin, kakak operator. Saya tahu banget nih teman-teman di belakang layar ya, anak-anak muda yang luar biasa, standby bahkan jam 3 pagi sudah mengingatkan di grup gitu kan ya. Itu bergantian tuh sampai sip-sipan kayak gitu lah pokoknya. Ada desainer juga, ada operator juga nih yang menjalankan Zoom, YouTube dan lain sebagainya. Pokoknya doain semua kami yang terlibat terus istiqomah dalam kebaikan, dalam kebermanfaatan. Dan yang paling penting tentu saja kita doakan guru-guru kita ya yang terus membersamai Meaningful Ways sampai dengan saat ini. Hari ini kita langitkan doa-doa terbaik kita untuk Ustadz Aris tentu saja dan keluarganya. Allah jaga beliau dengan penjagaan terbaiknya, diberkahi setiap aktivitasnya, dan kita semua semakin disayang sama Allah. Itu aja untuk hari ini. Akhir kata kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat hari Rabu, selamat menjalani aktivitas, selamat menjemput keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat Ustadz Ari, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow till I 'cause I follow till I Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed.